Bab 943. Mengeroyok warrior yang. Pria di belakang orang tua berjubah putih yang berbicara. Mata orang berbaju hitam dan si wanita cantik jatuh pada pria itu, dan setelah jeda yang lama, ekspresi mereka berdua berangsur-angsur menjadi serius. Orang berbaju hitam itu masih tidak kentara, dengan cepat dia mengalihkan pandangannya. Tetapi ekspresi wanita cantik itu terlihat semakin berat. Melihat orang berbaju hitam dan wanita cantik itu terlihat begitu serius, senyum puas muncul di wajah orang tua berjubah putih, tetapi dengan cepat ditarik kembali, dan segera berkata, "Muridku tidak mengerti," membuat Anda berdua tertawa. Setelah beberapa saat, wanita cantik tiba-tiba berkata, "Sungguh sekte suci awan yang hebat, benar-benar dipenuhi orang berbakat. Setengah suci tingkat tinggi, yang berusia kurang dari 20 tahun, benar-benar sangat berbakat." Gadis kecil ini juga lumayan, sudah mencapai setengah suci tingkat menengah, dan nafasnya sangat tenang, tidak ada sia-sia sama sekali. Langka, sangat langka. Orang tua berjubah putih tersenyum dan berkata, "Casper Long, Charis Long, cepat beri hormat kepada Ratu Siluman." Mendengar itu, seorang pria dan seorang wanita di belakang orang tua berjubah putih berjalan keluar, memberi hormat kepada wanita cantik itu, lalu mundur kembali. Orang tua berjubah putih berkata, "Mereka adalah saudara kembar. Mereka diselamatkan oleh ketua sekte secara tidak sengaja ketika sedang berkelana, tetapi ketua sekte tidak menyangka bahwa mereka berdua ternyata memiliki tubuh suci etiril yang legendaris." Hal ini membuat ketua sekte sangat gembira dan segera membawa keduanya kembali ke kuil untuk melatih mereka. Kali ini, meminta mereka datang ke sini, hanya untuk melatih mereka sehingga kelak mereka bisa pergi bersama Kazu ke Senzu di daratan tengah, mendapatkan peringkat yang bagus di peringkat seni bela diri itu. Dengan segala hormat, mereka masih terlalu lemah. Pada saat ini, orang berbaju hitam itu tiba-tiba berkata. Mendengar kata-kata orang berbaju hitam, wajah orang tua berjubah putih menjadi sedikit tidak wajar, dan wajah kakak beradik Casper Long dan Charis Long di belakangnya langsung menjadi dingin. Tubuh suci etiril, lahir dengan tubuh yang bersih, secara otomatis dapat menyerap energi spiritual pembersihan itu sendiri. Di jalan kultivasi, apalagi di bawah pendekar suci, hampir tidak ada yang disebut kemandekan. Sampai batas tertentu, fisik jenis ini tidak lebih lemah dari tubuh pedang etiril rahasia Lu dari perkumpulan pedang. Wanita cantik itu menatap pria berbaju hitam dan berkata, "Jika yang seperti ini bahkan termasuk lemah di mata Anda, aku khawatir tidak ada seorang pun di Qingzhou, kecuali 5 jenius, yang bisa masuk di matamu. Ada orang yang saat di usia mereka sudah pendekar suci," kata orang berbaju hitam perlahan. Mendengar itu, muka semua orang di lokasi berubah. Pendekar suci berumur kurang dari 20. Ada juga orang yang mampu membunuh pendekar suci saat baru dalam setengah suci tingkat tinggi. Orang berbaju hitam berbicara lagi. Di lokasi, bola mata semua orang menyusut sedikit, membunuh pendekar suci dengan melompati level. Jika ada orang seperti itu pasti lebih mengerikan daripada jenius yang mencapai pendekar suci di umur kurang dari 20. Karena perbedaan pendekar suci dan setengah suci tingkat tinggi, tidak cukup untuk digambarkan dengan perbedaan antara langit dan bumi. Tapi ada orang yang bisa membunuh pendekar suci dengan level setengah suci tingkat tinggi, betapa mengerikannya itu. Aku pernah bertemu 2 jenis orang ini. Orang berbaju hitam berkata, "Maaf sekali lagi, wawasan kalian semua memang sedikit ketinggalan. Makna tersembunyinya adalah katak di dalam tempurung.
Pada saat ini, orang berbaju hitam berkata lagi, mereka berdua memiliki temperamen yang tenang, kekuatannya seharusnya sangat bagus, tetapi dibandingkan dengan warrior yang itu masih jauh. Orang ini pasti telah tumbuh melalui pertarungan yang tak terhitung jumlahnya. Jenius yang tumbuh di lingkungan ini sangatlah menakutkan. Dan mereka berdua, meskipun alamnya tinggi dan auranya kokoh, tetapi kekurangan aura membunuh. Oleh karena itu, jika Sekte Suci Awan ingin membiarkan keduanya pergi untuk membunuh warrior yang, kurasa tidak perlu pergi, karena itu sama saja dengan pergi mati. Aku lihat Anda sudah dibunuh hingga ketakutan oleh warrior yang. Casper Long mendengus dingin. Lancang. Orang tua berjubah putih tiba-tiba berteriak marah. Cepat minta maaf kepada senior Dark Komar. Mendengar perkataan orang tua berjubah putih, udara hitam yang menyeruak dari orang tua berjubah hitam tiba-tiba berhenti. Casper Long tidak berani melawan orang tua berjubah putih, langsung mendengus, memberi hormat kepada orang berbaju hitam, lalu menyingkir ke samping. Kebodohan itu tidaklah menakutkan, yang menakutkan adalah tidak mengetahui bahwa dirimu bodoh. Orang berbaju hitam menatap Casper Long dengan ringan, lalu berkata, Anda berdua, aku tidak berniat ikut campur dalam urusan antara kalian dengan perguruan lautan awan. Tujuanku hanya ada satu, bunuh warrior yang dan membawa kembali Paduka Shadow Girl. Dapat dikatakan bahwa tujuan kita bertiga sama dalam hal ini, karena sama, kita secara alami dapat bekerja sama. Bagaimana menurut kalian? Tentu saja. Wanita cantik berkata. Selir kegelapan Sekte Suci Awan kami benar-benar membantu warrior yang, kata orang tua berjubah putih tiba-tiba. Aku tidak perlu membohongimu, kan, kata orang berbaju hitam. Wajah orang tua berjubah putih menjadi suram, dia berkata, selir kegelapan sama sekali tidak mungkin membantu warrior yang itu. Pasti warrior yang menggunakan beberapa metode pada selir kegelapan untuk mengendalikannya. Bagus, sangat bagus, bahkan wanitanya Kazu pun berani dia sentuh, dia benar-benar tidak ingin hidup lagi. Lebih baik kita bicarakan tentang cara membunuh orang ini, kata orang berbaju hitam. 1 lawan 1, di bawah pendekar suci dan 5 jenius, tidak ada yang bisa melawannya. Wanita cantik itu berkata, jika ingin membunuh orang ini, hanya bisa dengan mengeroyoknya. Aku menyumbang 6 orang. Dark Komar berbicara. Aku menyumbang 10 orang setengah suci tingkat tinggi. Orang tua berjubah putih berkata dengan sungguh-sungguh, mereka semua adalah elit dari pengawal Sekte Suci Awan kami, tidak lembek sama sekali. Wanita cantik merenung sejenak, lalu berkata, aku menyumbang 3 serigala emas setengah suci tingkat tinggi. Ketiga serigala ini lahir dari satu induk, mereka juga berkultivasi dan tumbuh bersama. Dapat dikatakan bahwa hati mereka saling terhubung. Jika ketiga serigala ini bergabung, kekuatan tempurnya luar biasa. Orang berbaju hitam mengangguk dan berkata, dengan cara ini, warrior yang pasti akan mati. Hanya ada satu masalah lain, orang ini menguasai hukum kegelapan dan hukum kecepatan. Jika dia ingin melarikan diri, kita tidak punya pilihan meski bersatu. Selain itu, dia juga tidak akan maju untuk bertarung mati-matian melawan kita. Jika dua masalah ini tidak dapat diselesaikan, maka semua usaha kita akan sia-sia. Semua orang terdiam. Untuk waktu yang lama, wanita cantik berkata, mudah untuk membuatnya bertarung melawan kita. Dia harus melindungi kota Yunhai. Selama kita menyerang kota Yunhai, dia pasti akan muncul. Adapun cara menjebaknya, itu juga gampang. Suamiku,
Raja Serigala Langit memiliki harta karun tingkat dewa bernama Cube Dimensi. Benda ini dapat mengubah struktur ruang, bahkan pendekar suci pun dapat terperangkap untuk beberapa lama. Adapun yang di bawah pendekar suci, bahkan Kazulou dan yang lainnya pun tidak akan dapat memecahkan benda ini. Baguslah kalau begitu, kata orang berbaju hitam. Orang tua berjubah putih juga mengangguk. Wanita cantik berdiri dan berkata, "Jika begitu, kita akan menyerang kota Yunhai besok." Saat itu, aku berharap Sekte Suci Awan dapat membantu, dan yang terbaik adalah besok dapat menghancurkan kota dalam satu serangan, dan juga dapat membunuh warrior yang dalam satu gerakan. Orang tua berjubah putih berkata, "Ratu Siluman tidak usah khawatir, kali ini, Sekte Suci Awan kami, kecuali pendekar suci yang tidak bisa datang karena Sekte Iblis tiada batas, para master top lainnya sudah tiba di Pegunungan Serigala Langit. Besok pasti akan membantu klan Serigala Langit." Wanita cantik mengangguk dan berkata, "Anda semua silakan istirahat dulu. Aku akan pergi untuk mengambil Cube Dimensi suamiku." Orang tua berjubah putih berkata, "Kalau begitu, kami permisi dulu." Ngomong-ngomong, kali ini ketua sekte berpesan, semoga Pegunungan Serigala Langit tidak menunda dengan menyembunyikan kekuatan sebenarnya, sehingga merugikan kami. Ratu Siluman seharusnya sangat jelas tentang hal ini. Ratu Siluman berkata dengan suara yang dalam, "Aku tentu tahu, tenanglah. Besok adalah hari pertarungan antara Pegunungan Serigala Langit kami dan Perguruan Lautan Awan." "Baguslah kalau begitu." Orang tua berjubah putih mengangguk, dan berkata, "Kalau begitu kami akan bersiap-siap dahulu." Setelah berbicara, orang tua berjubah putih membawa Casper Long bersaudara dan berbalik lalu keluar dari aula. Setelah orang tua berjubah putih dan yang lainnya pergi, orang berbaju hitam tiba-tiba berkata, "Ratu Siluman, aku akan menyatakan dulu bahwa aku hanya akan menyerang warrior yang. Aku tidak akan mengambil tindakan mengenai permasalahan kalian dengan Perguruan Lautan Awan. Tentu saja, jika Perguruan Lautan Awan dan yang lainnya menghentikan aku untuk membunuh warrior yang, aku secara alami akan bertindak." Ratu Siluman mengangguk dan berkata, "Mengerti." Pria berbaju hitam itu mengangguk, lalu melangkah keluar. Setelah semua orang pergi, wanita cantik itu mengerang, lalu berbalik dan menghilang di tempat. Wanita cantik itu tidak menyadarinya. Saat dia menghilang, bayangan di belakangnya tiba-tiba menggeliat. Setelah beberapa lama, wanita cantik itu tiba di sebuah pintu masuk bawah tanah. Di pintu masuk, ada dua serigala hitam raksasa, keduanya setengah suci tingkat tinggi. Dua serigala raksasa hitam menghalangi di depan wanita cantik. Salah satu dari serigala hitam raksasa berkata, "Tanpa perintah dari Paduka Raja, tidak ada yang bisa memasuki paviliun Serigala Langit, termasuk kamu, Ratu Siluman." Wanita cantik itu mendengus dingin, dan dengan satu gerakan pergelangan tangannya, sebuah gigi serigala emas muncul di tangannya. Melihat gigi serigala emas ini, ekspresi kedua serigala hitam raksasa itu berubah. Mereka segera menundukkan kepala kepada wanita cantik, lalu minggir. Wanita cantik melirik kedua serigala itu lalu memasuki pintu masuk bawah tanah. Hanya ada satu jalan di pintu masuk bawah tanah, yang dikelilingi oleh berbagai jimat aneh dan pola misterius. Wanita cantik berjalan sekitar 15 menit sebelum berhenti. Di depannya, adalah sebuah istana berwarna emas. Ada dua serigala raksasa ungu bercokol di depan istana emas. Mata kedua serigala raksasa itu sedikit tertutup, sepertinya mereka sedang tidur. Wanita cantik berjalan ke arah dua serigala raksasa warna ungu, memberi hormat kepada kedua serigala raksasa itu,
lalu mengeluarkan gigi serigala emasnya. Salah satu serigala raksasa membuka matanya dan melirik ke gigi serigala emas, dan kemudian berkata, "Silakan masuk." Ratu Siluman, ingatlah, kamu hanya bisa membawa satu harta. Saat dia berbicara, dia mengangkat cakarnya dan melambaikannya dengan ringan. Gigi serigala emas itu langsung tercetak di lekukan bekas gigi serigala di gerbang istana. Setelah hening beberapa saat, pintu istana terbuka perlahan. Ratu Siluman memberi hormat lagi kepada kedua serigala raksasa itu, lalu berjalan menuju gerbang istana. Baru saja hendak memasuki gerbang, tiba-tiba serigala raksasa warna ungu lain di kejauhan membuka matanya dan berteriak, "Berhenti!" Suara itu seperti guntur besar, seluruh ruang bawah tanah dan istana itu bergetar hebat. Ratu Siluman sedikit gemetar, berbalik dan menatap serigala raksasa warna ungu yang marah. Kemudian serigala raksasa warna ungu tidak mempedulikan Ratu Siluman, tetapi melihat ke arah bayangan di belakang Ratu Siluman. Bersambung.